Seorang pria berusia 70 tahun bernafsu dengan tubuh seorang gadis berusia 17 tahun. Tubuhnya telah bereaksi oleh siswa tua mau menjadi ketenaran. Jadi dia tidak hanya menjiplak buku cerita dewasa yang gurunya sudah menghabiskan hidupnya untuk menulisnya, tetapi juga menculik orang yang dia cintai. Adegan ranjang di deskripsi sangat rinci. Dan endingnya sangat nyaman. Oke, let's go. Halo semuanya, saya lagi. Film hari ini berhubungan dengan cinta dan nafsu. Penyair Lee Juk-yo sangat terkenal dan sampai usia 70-an dan setelah mundur lalu bersembunyi. Dan berteman dengan buku-buku sepanjang hari. Dan menjalani hari-hari yang sepi. Di malam hari, ketika dia menanggalkan pakaiannya dan lihat kepada cermin, dia melihat tubuhnya memenuhi kerutan via cermin. Dan penisku yang lembut. Dan hatinya hitam seperti arang. Di pagi hari, dia bangun lebih awal daripada matahari. Dia lihat burung-burung di hutan berpasangan juga. Hatinya merasa tidak nyaman. Hidupnya yang cemerlang telah berakhir. Sekarang hidupnya juga sama namanya. Kesepian dan bosan. Seo Ji-woo adalah siswanya. Jangan kelihatan dia tak tampan. Tapi bakatnya ditampilkan melalui penanya. Dia adalah seorang penulis yang dicinta oleh gadis-gadis saat itu. Saat dirilis buku baru dan segera mendapatkan lebih banyak penggemar. Dan dia menjadi seorang teman baru bagi wanita. Hari itu, Lee Juk-yo sedang kembali ke rumah setelah keluar. Dari kejauhan, dia melihat seorang gadis yang muda berbaring di kursi goyang. Di bawah pohon besar di depan rumahnya. Gadis sedang tidur nyenyak di bawah sinar matahari. Dan dia memiliki tubuh montok. Kulitnya putih seperti cerah. Segera, dia seperti tercerahkan. Perasaan segar sekali. Sebaiknya berhenti sebentar lagi. Seo Ji-woo pergi ke arah gurunya. Melihat seorang gadis yang tidak tahu datang dari manapun. Berbaring di sana dan dia buru-buru membangunkannya. Namanya Han Eung-gyo. Dia sudah membobol pada rumah melewati tangga di sampingnya. Karena dia belum pernah melihat kursi goyang seperti ini. Jadi dia sudah duduk di itu dengan rasa ingin tahu. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal. Setelah Lee Juk-yo duduk di kursi itu lagi. Dan menikmati kehangatan yang ditinggalkan oleh gadisnya. Sudah lama sejak dia merasakan rasa seorang gadis muda. Ji-woo ada di sisinya. Meskipun dia melakukan banyak pekerjaan untuk gurunya. Tapi tidak peduli. Dalam hatimu. Merawati guru tua yang lemah ini. Tidak bisa lebih penting daripada mempromosikan buku-buku barunya. Makan sup rumput laut sangat asin. Dia harus minum air untuk membersihkan mulutnya. Setelah itu dia terdiam dan menunjukkan rasa malu. Dia benar-benar memasukkan banyak garam. Lalu itu dia sudah memasakkan makan malam untuk guru Nis. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menemukan pengasuh untuk gurunya. Orang itu adalah Eung-gyo. Gadis sudah menyelinap masuk rumah dan tertidur di kursi. Mendengar siswanya berkata begitu. Meskipun wajahnya tenang. Tapi di dalam hatinya seperti sedang menari dengan gembira. Lee Juk-yo tidak peduli Eung-gyo melakukan kusut buku-bukunya. Dia bahkan membantunya dengan pekerjaan rumah. Singkirkan masalah. Seo Ji-woo juga ada lebih banyak kekuatan. Untuk mengikuti kegiatan penandatanganan buku. Eung-gyo bekerja pekerjaan rumah sangat keras. Lee Juk-yo selalu mengintipnya. Kaki ketiganya sudah mulai terisi energi. Eung-gyo sengaja mengatakan penjahit untuk memotong roknya lebih pendek. Di usia cinta pertama ini. Dia berniat untuk diri melepaskan masa mudanya. Dia terlihat sangat murni. Dia memanggil Lee Juk-yo adalah kakek. Dan sering menampilkan pemurniannya di hadapannya. Ini membuat hatinya membuka. Tentu saja hal-hal di mata penyair. Sangat berbeda daripada apa yang orang biasa seperti kita lihat. Mengasah pensil juga menjadi sangat menarik. Ini membuat Eung-gyo merasa tenggelam dalam dunia baru. Dia berpikir bahwa dia sangat memahami penyair tua ini. Hubungan antara keduanya semakin lebih baik. Pada malam musim panas yang hujan keras itu. Eung-gyo datang ke rumah Lee Juk-yo dengan pakaiannya terbasah seperti tikus yang tenggelam. Dia mengatakan bahwa dia dilecehkan oleh ibunya sehingga dia tidak tahu pergi di mana. Saat ini, Lee Juk-yo merasa seperti memiliki seorang adik perempuan. Dia memberinya pakaiannya untuk diganti. Setelah itu, Lee Juk-yo juga bantu dia untuk mengeringkan seragamnya. Dia berbaring di tempat tidurnya. Dan dia sengaja melebarkan kakinya lebar-lebar. Itu sudah menyalakan nafsunya. Apakah dia sedang memberikan sinyal ke saya? Haruskah saya mengeluarkan pistol yang telah saya simpan selama bertahun-tahun? Tidak tahu apakah ada peluru di sana.
Dia sedang menggelam dalam fantasinya. Tapi dia sudah pernah seorang penyair terkenal pada waktu lalu juga. Jadi itu untuk melindungi reputasinya. Dia masih mengatakannya keluar dan tidur di sofa di ruang tamu. Tapi keesok harinya, ketika dia bangun, dia menemukan bahwa ada orang lain di selimutnya. Ya apa itu? Kamu menyerang orang tua sepertiku. Ini membuatnya merasa seperti berkembang di hatinya. Bahkan tidak bisa bermimpi. Tuhan punya mata. Melihatnya tidur nyenyak. Tato di dadanya membuatnya tertarik. Pada saat ini, ada suara dari luar. Seo Jiwo datang dan sudah menghancurkan waktu yang baik ini. Dengan kecepatan cahaya. Dia sudah cepat bangun dari tempat tidur dan pergi ke ruang bawah tanah. Seo Jiwo melihat pakaian Eng Gyo. Jiwo sepertinya mengerti sesuatu. Dia sudah membayangkan sebuah adegan yang tidak baik. Keraguan bermuncul. Lihat gurunya ada banyak berubah dalam hidupnya karena Eng Gyo. Dia mulai khawatir. Karena tujuan dia menemukan pengasuh ini untuk gurunya. Tidak hanya dia mau berpura-pura baik bagi gurunya. Tapi juga dia ingin menunjukkan pesonanya di hadapannya. Dia berniat untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tapi ini tidak terjadi sama inginkannya. Saat keluar berjalan-jalan, dia menjadi semakin marah. Dia sudah melemparkan cermin Eng Gyo ke tebing. Lee Jukyo tidak takut bahaya dan mengambilkan cerminnya kembali. Dan dipeluk olehnya. Tampaknya tua jahe makin pedas. Jiwo harus mengubah rencananya. Kembali ke villa. Eng Gyo meminta Lee Jukyo berbaring di pangkuannya. Setelah Yu Eng Gyo sudah menato untuk kakek sebuah tato samanya. Kedua orang lebih dekat. Keinginan naik di hatinya. Dia bisa merasakan nafasnya. Dan jari-jari Eng Gyo menyentuh tubuhnya secara sangat hangat. Dia tiba-tiba merasa seperti masa muda lagi. Dia mengejarnya melalui hutan. Sepertinya penuh energi. Akhirnya dia juga ada kesempatan untuk menanggalkan pakaiannya. Mimpinya tiba-tiba terpadam oleh panggilan. Ternyata dia sudah selesai menato. Tak peduli siang atau malam. Dia sudah menulis pemandangan cinta yang dibayangkan oleh diri dulu pada bukunya. Tidak sulit untuk melihat bahwa dia terlalu bersemangat tentang masa muda. Tentu saja, pemandangan cinta itu tak bisa terlukiskan dengan kata-kata, tapi hanya bisa dibayangkan. Tapi sejak Jiwo mengetahui rahasia antara kedua orang, maka pena ajaibnya sudah menghilang. Bahkan pada keheningan malam, dia tidak bisa memikirkan apapun juga. Dia mau melampiaskan amarahnya pada Eng Gyo. Dia menipunya ke rumah. Setelah dia melampiaskan ketidakpuasannya di dalam hatinya. Saya mau kamu bekerja sebagai pengasuh. Tidak harus menjadi istri guruku. Kamu belum dewasa tapi kamu bermimpi terlalu besar. Mungkin kamu tidak tahu bahwa saya juga menyukaimu. Kalau dibandingkan dengan orang tua itu. Bukankah lebih baik mencintai orang muda? Kamu sangat menjijikkan. Setelah mendengar hal-hal dibilang oleh dia, Eng Gyo merasa buruk tentang dia. Kedua orang selalu saling bertarung pada hari-hari berikutnya. Karena mereka semua masih muda. Jadi tindakan dan kata-kata selalu kontradiksi. Suatu hari, dia sudah menemukan seri novel dengan pemeran utama wanita adalah Eng Gyo. Yang gurunya sedang menulis. Bisa dikatakan bahwa detail-detail memikat di dalamnya telah menarik dia. Mendengar langkah guru. Jadi dia sudah cepat mengembalikan novel itu ke tempatnya. Lee Jukyo merasa seperti dia sedang jatuh cinta yang melupakan usianya. Setiap detik ada di samping Eng Gyo. Dia merasa seperti kembali ke usia 20-an. Tubuhnya juga dipenuhi dengan vitalitas masa muda. Jiwo sudah mencuri naskah novel itu. Dan menjualnya dengan nama dia. Sangat kejutan, novel itu disukai oleh pembaca. Ketika Lee Jukyo tahu tentang berita ini, dia sangat marah. Dia memarahi Jiwo karena Jiwo sudah mencuri novelnya. Pada awalnya Jiwo menunjukkan kesedihan. Setelah itu dia bilang gurunya adalah merampok buayan. Bagaimana jika itu terungkap? Kedua guru dan siswa menjadi musuh. Eng Gyo melihat semuanya dan berbalik lari hilang. Tengah malam Lee Jukyo berpikir tentang kata-kata Jiwo. Lee Jukyo merasa lebih kesepian. Apakah orang tua tidak layak memiliki cintai? Mengabaikan Eng Gyo sedang mengetuk pintu. Dia tidak bergerak. Selesai membaca novelnya. Dia tergerak. Oleh dia tidak tahu bahwa di mata Lee Jukyo, dia sempurna begitu. Dia senang sedikit. Ketika dia mengetahui bahwa Jiwo sudah mencuri novel dan menerbitkan buku dengan namanya. Dia sudah melindung Lee Jukyo. Tapi dia bilang, jika novel ini diterbitkan dengan nama Lee Jukyo, akan mendorong dia ke dalam lubang opini publik.
Setelah itu, dia bahkan menciumnya tanpa menerima izin. Tapi tindakan ini bertujuan. Dia ingin ketenaran dan dia juga tidak terduga. Berdasarkan seri novel ini, dia sudah menerima penghargaan novel paling disukai. Tapi Lee Ju-kyo tahu level Jiwo bagaimana. Dia tidak ingin mengikuti tetapi kali ini dia melanggar aturan dan pergi ke upacara penghargaan. Dan mengatakan bahwa kedua orang seperti ayah dan anak. Jiwo merasa malu dan menundukkan kepalanya. Meskipun dia berbicara di depan semua orang tapi dia tidak mengatakan sebenarnya. Tapi ada implikasi sesuatu. Dalam sekejap, musim dingin sudah datang. Sepertinya dia selalu melihat bayangan Enggyo. Apa yang hatinya ingin bukan hanya tubuh Enggyo, tetapi juga vitalitas dan mudanya. Pada hari ulang tahun, Enggyo membawa kue untuk mengucapkan selamat padanya. Jiwo juga ada di itu. Tapi dia masih merasa diri bersalah. Jadi setelah memberikan hadiah, dia berniat pergi. Tapi sepertinya Lee Ju-kyo bermaksud pengampunan untuk dia. Mereka bertiga minum anggur untuk merayakan ulang tahunnya. Minum sebentar. Jiwo menunjukkan tujuannya lagi. Terus-menerus menekankan bahwa dia sudah menjadi ekor untuk gurunya dalam sepanjang waktu lama dan sampai sekarang. Dia sudah sukses. Dan gurunya adalah seorang kuno. Dia kembali ke kamarnya dan merasa tidak senang. Tapi dia masih tetap cintainya bagi Enggyo di dalam hatinya. Dengan nostalgia dan rindunya. Dia hanya bisa ciuman ringan keningnya. Tetapi ketika menghadapi siswa adalah serigala berbulu domba ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Suara pintu terbuka dan Enggyo keluar dari kamarnya. Tapi Enggyo tidak pernah pulang. Dia pergi ke depan Jiwo. Tidak menyangka bahwa gadis muda dan murni ini memiliki banyak nafsa begitu. Lee Ju-kyo dibangunkan oleh suara-suara. Dia pergi ke pintu dan lihat sepatu Enggyo masih di sini. Jadi itu dia sudah pergi ke ruang bawah tanah. Dan mendengar tawa segar dari Enggyo. Tapi tidak bisa melihat jelas. Aduh, benar-benar penasaran. Lee Ju-kyo telah melewati usia 70 tahun. Seperti hard drive mengandung penuh JAV. Dia cepat menemukan tempat lain untuk bisa melihat lebih baik. Wow, tidak tahu bagaimana Lee Ju-kyo terobsesi oleh hal itu. Hanya melihat Jiwo menggunakan tindakan dan pikiran juga. Untuk membuat Enggyo bahagia. Lee Ju-kyo telah jatuh. Guru tua telah jatuh. Orang tua yang lembut telah jatuh. Jiwo adalah orang sudah mencuri novelku. Dan mencuri cintaku lagi. Menyelinap dengan gadis yang kucintai. Mengambil semuanya dariku. Tengah malam. Enggyo keluar dengan kaki lumpuh. Dia ingin bersandar pada dinding tetapi tidak ada dinding apa. Lee Ju-kyo ada di dalam mobil dan melihat dia pergi. Lalu ambil kunci pas ada di dalam mobil. Dan buka ban. Ke pagi besok, roda mobil Jiwo dihabisan udara. Dan dia memakai mobil gurunya secara alami. Tentu saja, setelah sudah pergi setengah jalan, mobilnya mogok. Mekanik mobil mengatakan dengan dia. Ada siapa sudah melakukan ini dengan sengaja. Artinya siapa sudah tidak ingin kamu hidup lagi. Dia mengerti semuanya. Dan terus mengemudi lagi. Dia sedih dan marah. Dan terus-menerus mengutuk guru yang sudah pernah dihormati oleh dia. Tapi kali ini dia tidak beruntung sama sebelumnya. Oleh perubahan jalur yang tiba-tiba, dia berhasil kembali ke Wins. Sejak itu Lee Ju-kyo masih menjalani kehidupan seperti namanya. Itu adalah sepi dan susah. Karena seorang gadis bukan milik diri. Kapan hadapan dengan menangis isak Enggyo? Dia masih diam. Cinta dan sakit tak bisa terkatakan ini. Bukan harus ada dari keengganan orang tua. Bahkan tidak bisa mengatakan. Bilang tidak ada manfaat apapun, itu hanya untuk bersenang-senang. Enggyo menangis isak. Sebuah buket bunga di samping tempat tidur. Sakit hati lebih banyak dari jumlah bunga itu. Ini jelas bukan komedi film. Film berakhir di sini. Saya percaya bahwa akhir film ini tidak diinginkan oleh siapapun. Tapi ketika cinta datang, siapa yang bisa mengusirnya? Terkadang cinta lebih penting daripada hidup. Anda berpikir bagaimana? Dan video berakhir di sini.